Paus Martinus keempat mengutus seorang biarawan Ordo Servite bernama Philippus Benizi. Dan tahukah teman-teman, orang tak dikenal yang meninjunya ini adalah Peregrine Laziosi yang waktu itu baru berumur 23 tahun. Relasi yang semakin dekat dengan Tuhan ini membuatnya diberi kesempatan untuk menerima penampakan Bunda Maria guys. Dan gak bisa berjalan guys, dikarenakan pada kakinya ada tumor ganas atau kanker. Dalam tidurnya tersebut, ia ternyata bertemu dengan Yesus guys. Dokter pun mengecek kondisi kakinya dan ia mengonfirmasi bahwa kankernya itu sudah hilang guys. Ajaib ya. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 1 Mei. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Peregrine Laziosi, pelindung pasien kanker dan AIDS. Terima kasih kepada Kak Noverdi yang sudah request ya, semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula sekitar akhir abad ke-13 di Italia. Pada waktu itu, situasi politik negara sedang gak stabil guys, sehingga masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, yaitu pro gereja Katolik dan kontra gereja Katolik atau lebih seringnya disebut kelompok anti-paus. Untuk mengatasi masalah ini, Paus Martinus keempat mengutus seorang biarawan Ordo Servite bernama Philippus Benizi untuk mendamaikan masyarakat. FYI, Philippus Benizi di kemudian hari juga dinyatakan sebagai seorang santo loh guys. Nah, namun karena tensi politik begitu tinggi, kehadiran Superior Jenderal Ordo Servite ini mendapatkan sambutan buruk dari kelompok anti-paus. Tiba-tiba ia diserang oleh orang tak dikenal guys. Ia ditinju di bagian kepala sampai jatuh ke tanah loh. Kasian banget ya. Dan tahukah teman-teman, orang tak dikenal yang meninjunya ini adalah Peregrine Laziosi yang waktu itu baru berumur 23 tahun. Laki-laki kelahiran tahun 1260 ini sejak kecil memang mengikuti jejak ayahnya guys, yang aktif dalam kelompok anti-paus. Ia pun tumbuh dengan rasa benci terhadap paus dan gereja Katolik. Makanya dia nggak segan-segan menghajar siapa saja utusan paus yang datang ke kotanya. Ketika ia berhasil menghajar Pastor Philippus hingga jatuh ke tanah, Peregrine sudah siap-siap untuk melancarkan serangan selanjutnya guys. Namun ia tertegun saat Pastor Philip justru bangkit berdiri dan mengatakan, "Engkau boleh meninju pipiku yang sebelah lagi." Kata-kata penuh kasih ini menyentuh hati Peregrine dan merontokkan batu kesombongan sehingga ia berkata dalam hati, "Belum pernah aku menjumpai orang seperti dia ini." Akhirnya Peregrine pun jatuh bertelut di hadapan biarawan penuh kasih itu dan memohon ampun kepadanya guys. Pastor Philip pun mengampuninya guys dengan sepenuh hati. Namun pada akhirnya ia tetap dipaksa keluar kota oleh massa anti-paus yang lain. Tapi bukan berarti usahanya ini gagal total loh. Karena sadar atau tidak, ia telah mempertobatkan seorang fanatik dari kelompok anti-paus bernama Peregrinus. Putra keluarga bangsawan Laziosi itu terus mengingat momen pertemuannya dengan Pastor Philip. Dan dari dalam hatinya timbul suatu keinginan untuk menjalani hidup baru yang lebih religius dalam doa dan mati raga. Dan ini bukan cuma wacana doang loh guys, tapi benar-benar ia lakukan. Relasi yang semakin dekat dengan Tuhan ini membuatnya diberi kesempatan untuk menerima penampakan Bunda Maria guys. Bunda berpesan kepadanya supaya ia pergi ke suatu biara di kota Siena dan menjadi seorang religius di sana. Peregrine pun menaati Bunda, dan betapa terkejutnya ketika ia membuka pintu biara itu, orang yang membuka pintunya adalah orang yang pernah ia pukul guys, yaitu Pastor Philippus Benizi. Gokil ya, kayak sinetron in real life gitu loh. Walau sempat mendapat tinju Peregrine, Pastor Philippus saat itu menerimanya dengan tangan terbuka guys. Peregrine pun secara resmi diterima di Biara Servite Santa Maria dan menjadi biarawan Ordo Servite. Setiap harinya ia melambungkan pujian dan doa yang mendalam kepada Tuhan sambil menempuh pendidikan imam. Ia pun akhirnya ditabiskan sebagai imam Katolik dengan nama Pastor Peregrine Laziosi OSM. Tak lama setelah tabisannya, pastor dikirim kembali ke kota kelahirannya, Forli, untuk melayani umat Katolik di sana. Tahun 1322, Peregrine mendirikan Biara Servite baru di Forli dan semakin terkenal di tengah umat karena khotbah-khotbah dan pengabdiannya kepada orang sakit dan miskin. Gak jarang juga ia melakukan mukjizat guys. Salah satu yang terkenal adalah ketika ia menggandakan gandum dan anggur saat terjadi krisis pangan di Forli.
Sayang, pelayanannya ini sempat terhambat ketika ia jatuh sakit dan gak bisa berjalan guys, dikarenakan pada kakinya ada tumor ganas atau kanker. Agar dapat sembuh, dokter menyarankan untuk mengamputasi kakinya guys. Sedih ya. Pada malam sebelum operasi, Pastor Peregrine berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan hingga tanpa sadar tertidur. Dalam tidurnya tersebut, ia ternyata bertemu dengan Yesus guys. Yesus kemudian mengulurkan tangannya dari atas salib dan menyentuh kakinya itu. Dan seketika ia terbangun. Bangun-bangun kok kakinya ini udah nggak sakit ya? Dan kayak udah normal seperti dulu gitu loh. Dokter pun mengecek kondisi kakinya dan ia mengonfirmasi bahwa kankernya itu sudah hilang guys. Ajaib ya. Pastor Peregrine pun kembali ke tengah umat dan akhirnya tutup usia tanggal 1 Mei 1345 setelah lebih dari 60 tahun hidup membiara. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-5 tahun 1609 dan dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 tahun 1726 setelah lebih dari 32 mukjizat terjadi sebelumnya. Relikwi tubuhnya hingga saat ini diletakkan di Basilika di San Pellegrino, Laziosi. Nah teman-teman, keren kan ya kisah hidup beliau? Aku terkesan banget sih dari peristiwa pertobatannya. Peristiwa tersebut sebenarnya adalah cermin dari sabda Yesus sendiri loh guys. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Duh, tapi kayak orang bodoh nggak sih? Masa nggak ngelawan sama sekali? Hancur dong kita ntar. Siapa bilang nggak ngelawan? Di ayat tersebut Tuhan nggak bersabda, siapapun yang menampar pipi kananmu, diamlah. Enggak kan? Kita juga diminta untuk melawan, tapi melawan dengan kasih guys, yaitu berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tapi bukan berarti ini nantangin lawan ya guys. Nih, tampar nih kalau bisa. Nggak begitu. Tampar pipi kanan beri pipi kiri itu adalah tanda kasih kepada musuh kita. Tanda kita merangkul mereka yang berseberangan dengan kita. Ini jujur gak mudah sih guys, karena ketika kita dilukai, pasti dalam pikiran kita akan ada banyak skenario untuk membalas lawan kita. Ya, sekurang-kurangnya memberikan luka yang sama seperti yang dia lakukan kepada kita. Aku pribadi pun masih terus belajar untuk melaksanakan sabda Yesus ini guys. Tapi percayalah kalau kita melakukan ini, manfaatnya akan jauh lebih besar. Bahkan bisa jadi kita mempertobatkan orang lain seperti yang dilakukan oleh Santo Filipus Benizi kepada Santo Peregrinus. Oleh karena itu teman-teman, mari kita berdoa dengan perantaraan Santo Peregrine Laziosi supaya dapat memberi pipi kiri ketika pipi kanan kita ditampar. Santo Peregrine Laziosi, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Peregrine Laziosi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!